Halo, nama saya Gisela Aidin Gunawan dari kelas 7C. Hari ini mau presentasi tentang kalimat terbuka, kalimat tertutup, persamaan linear satu variabel, dan pertidaksamaan linear satu variabel. Yang pertama kita ngomongin kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Apa sih kalimat terbuka? Apa sih kalimat tertutup? Nah, kalimat terbuka itu kalimat yang belum terbukti kebenarannya. Maksudnya gini, dia pergi ke sekolah pagi ini. Kita belum tahu kan dia itu siapa. Mau anak kecil, mau orang yang pergi kerja, mau siapapun itu kita kan belum tahu. Nah, itu contoh kalimat terbuka, belum terbukti kebenarannya. Sekarang yang kalimat tertutup. Kalimat tertutup kebalikannya dari kalimat terbuka. Kalimat yang sudah diketahui kebenarannya. Kayak misalnya, Gisela Aidin Gunawan bersekolah di SMP Kristen Kanaan. Ya itu udah pasti benar kan? Atau misalnya, Jakarta ibu kota Indonesia. Nah itu kan udah pasti benar. Masa Bandung jadi ibu kota Indonesia? Salah kan? Salah. Nah, kalimat tertutup ini ada yang benar, ada yang salah. Yang benar yang kayak tadi, Jakarta ibu kota Indonesia. Nah, yang salah misalnya apa ya? Samsung harganya lebih murah dari iPhone. Itu kalimat terbuka ya. Nah, itu contoh kalimat terbuka. Kalimat tertutup bernilai salah. Jam bukan merupakan alat musik. Nah, itu kalimat tertutup bernilai salah. Kalau mau kita ubah jadi kalimat tertutup bernilai benar, angklung merupakan alat musik tradisional. Nah, ya itu benar, kalimat tertutup bernilai benar. Kalimat terbuka nih kita masih apa gimana gitu loh, masih belum terbukti. Ya, kayaknya udah jelas ya kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Sekarang kita masuk ke persamaan linear satu variabel dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, sekarang kita ngomongin persamaannya dulu. Yang persamaan linear. Persamaan linear satu variabel. Itu namanya panjang banget. Tapi kita dapat satu dari namanya. Satu variabel. Berarti di persamaan linearnya ini cuma ada satu variabel. Variabel tuh kayak X, Y, A, B, C, pokoknya yang huruf lah. Misalnya 3A sama dengan 9 misalnya. 3X sama dengan 9 itu misalnya. Nggak mungkin ada yang 3X tambah 2Y kurang 3Y kuadrat. Itu namanya bukan persamaan linear satu variabel. Nah, ciri-cirinya persamaan linear satu variabel ini, yang pertama, variabelnya cuma satu. Habis itu dia nih di persamaannya ini harus ada sama dengan. Persamaan berarti harus ada tanda sama dengannya dong. Nggak mungkin nggak ada. Jadi misalnya kayak gini, 6X sama dengan 18. Nah, itu contoh persamaan linear satu variabel. Nah, kalau kita bicarain persamaan linear satu variabel, itu termasuk kalimat terbuka atau kalimat tertutup? Itu masih kalimat terbuka. Soalnya kita kan belum tahu X itu berapa, ini jadi gimana, ini gitu, gini gitu, masih belum tahu kan.
Makanya kita cari dulu X-nya itu berapa. Yang kayak tadi, 6X sama dengan 18. Ini di sini aja, ya. Kita pikir-pikir. 6 kali berapa jadi 18? Nah, kita langsung bagiin aja. 18 dibagi 6. Dapatnya kan 3. Coba kita buktiin. 6X sama dengan 18. 6 dikali 3 sama dengan 18. Ya benar, 18 sama dengan 18. Udah pasti benar kan? Nah, itu contohnya persamaan linear satu variabel. Sekarang lanjut. Pertidaksamaan linear satu variabel. Kalau yang tadi persamaan pakai sama dengan. Sekarang pertidaksamaan pakainya lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Macam-macam ya. Pokoknya kalau yang pertidaksamaan itu nggak ada sama dengan. Sama sekali nggak ada. Kalau ada sama dengan dan ada satu variabel, itu persamaan. Kalau ada satu variabel dan ada lebih besar atau lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, itu pertidaksamaan. Secara umum perbedaan persamaan linear satu variabel dan pertidaksamaan linear satu variabel ya cuman itu. Yang sama dengan persamaan, yang lebih besar, lebih kecil, apa segala itu pertidaksamaan. Nah, coba kita ambil contoh lagi. 9X lebih besar dari 12 tambah X. Nah, itu salah ya. Kebalik deh. 9X ditambah 2 lebih besar dari 12 ditambah X. Nah, kita kan cari itunya, X-nya kan. Jadi, si 9X-nya ini kita kurangin sama X. Pindah ruas itu ya bingung. Pokoknya pindah ruas itu dibalik. Misalnya dari plus jadi minus, dari kali jadi bagi kali, ya pokoknya kebalik. Nah, kan tadi di sini, di bagian sini 12 tambah X. X-nya itu kita pindahin jadinya minus. Jadi 9X minus X sama dengan ya 8X. Itu sama aja, 9X dikurang 1X. Soalnya satunya nggak usah ditulis kan. Jadinya 8X. 8X ditambah 2 lebih besar dari 12. Nah, ini kan ada 2 di sini, ada 2. 2 ini kita pindah ruas lagi. Kalau pindah ruas dari positif ke negatif, atau bukan positif negatif, dari plus ke minus. Ini kan tadi plus 2. Pindahin minus 2. 12 dikurang 2. 10. Nah, sekarang kita cari 8X lebih besar dari 10. Bilangan apa aja yang bisa? Nah, itu bisa macam-macam ya. Bisa 1 nggak bisa ya. 8 kali 1 lebih besar dari 10, bukan, nggak bisa. 2 misalnya. 8 dikali 2, 16. 16 lebih besar dari 10. Itu udah benar kan? Jadi penyelesaiannya X itu sebenarnya nggak bisa disederhanain ya, tapi kalau pakai bilangan lain mungkin bisa. 8X lebih besar dari 10. 4X lebih besar dari 5. Nah, ini X ini kita bisa dapat kesimpulannya X
lebih besar dari 1. Apa yang lebih besar dari 1? Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seterusnya sampai 100 miliar. Ya, itu. Jadi yang penting itu ya antara yang pindah ruas, bisa cari perbedaannya yang persamaan dan ketidaksamaan. Kalau yang kalimat terbuka, kalimat tertutup kayaknya sudah jelas ya. Yang kalimat terbuka belum terbukti. Kalau yang kalimat tertutup kita udah tahu. Kalimat tertutup ada yang benar, ada yang salah. Udah tahu ya. Kayaknya itu aja deh presentasinya. Dadah.